Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Bapak beserta ibu-ibu jamaah Masjid An-Nur Gundang Legi Sariarjo Ngaglik yang kami hormati, alhamdulillahirabbil alamin. Kesempatan pada hari ini kita diberikan kesempatan oleh Allah untuk melaksanakan sholat Isya berjamaah, dilanjutkan tarawih, dan ada sedikit kajian. Kami diberi judul atau tema oleh panitia, manfaat atau hikmah mengingat mati. Jadi mengingat mati. Yang pertama, orang yang ingat mati itu akan gemar atau semangat atau punya kesediaan untuk bertobat. Dan bertobat itu memang diperintahkan oleh Allah. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Jadi memang Allah memerintahkan pada kita, bahkan pakai kata-kata ya ayyuhalladzina amanu. Jadi kata-kata ya ayyuhalladzina amanu itu muncul di dalam Al-Quran 89 kali. Di dalam surah Al-Baqarah 11 kali. Nah, salah satunya ini, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Kita memang diperintahkan untuk kalau salah itu bertobat. Nah, orang yang punya semangat segera tobat itu lebih mudah untuk segera tobat. Semangat tobat itu kalau kita ingat mati gitu. Yang pertama. Yang kedua, hikmah dari mengingat mati itu ibadahnya semakin semangat ya. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali supaya beribadah kepadaku. Nah, kita sebagai manusia ini beribadah, sholat ya, semakin rajin ya. Dengan ingat Allah itu sholat bisa semakin rajin, semakin khusyuk, semakin banyak lagi belajar ya tentang Al-Quran, jadi rajin zikir, rajin tadarus itu karena memang kita ingat mati. Yang ketiga ya, itu bisa lebih qanaah. Jadi qanaah itu bisa menerima apa adanya gitu. Ya, kita jatah rezekinya sekian, tetangga kita kok agak banyak ya, bisa memaklumi. Tetangga kita itu kerjanya kelihatannya hanya ringan-ringan saja, tetapi kok hasilnya banyak sekali. Ya, kita yakin itu dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita sangat menerima. Dan kita dalam menerima atau qanaah itu diikuti dengan taat kepada Allah. Jadi menerima apa yang diberikan oleh Allah kepada kita, kita sambil mensyukuri nikmatnya. Wa in ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kita yakin kalau kita diberi nikmat tidak bersyukur itu ya dapat azab. Tapi ketika kita segera bersyukur ya, kita diberi jasmani sehat, bersyukur. Ketika sedikit lemah badan kita, kita terima, tapi kita tetap bersyukur kepada Allah. Kita diberikan kekuatan untuk berjalan dari rumah menuju masjid dengan ringan, bersyukur. Tiba-tiba ada rasa sedikit sakit, tetap taat dan semangat berangkat ke masjid, ya ini mensyukuri. Kita punya keyakinan dan hal seperti itu bisa tumbuh bagus ya kalau kita ingat mati ya. Karena
setelah kita mati kita akan menerima pertanggungjawaban. Yang keempat itu kita harus waspada. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kalau dalam hadis ittaqillaha haitsuma kunta. Jadi kita ini memang dimanapun berada, berjalan kemanapun ya, kita tetap berusaha bagaimana untuk taat kepada Allah. Nah, orang yang kemana-mana selalu ingat kepada Allah, zikir kepada Allah, itu karena juga ingat mati itu. Jadi memang ingat mati itu menjadi sesuatu yang penting. Walaupun kita sebenarnya sudah paham manusia itu pasti akan mati, ya pasti akan mati. Tetapi mengingat mati di sini dikandung maksud dalam rangka meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang kelima, yang terakhir, orang yang ingat mati itu hidupnya akan bertambah sabar. Dan dengan kesabaran nanti ya, ada sebuah literatur mengatakan begini, as-sabru ala ta'at, as-sabru anil maksiat, as-sabru indal musibah. Apa artinya as-sabru ala ta'at? Kalau kita mendengarkan sesuatu yang terkait dengan ketaatan itu rasanya senang. Ya, ini ada azan ya, wah saya senang, berarti aku segera ke masjid sholat. Woi, ini sebentar lagi akan imsya, berarti aku harus segera menyelesaikan makan sahur. Ini ada adzan subuh ya, saya segera ke masjid. Oh, ini ada tetangga yang kebetulan terkena musibah, saya harus segera hadir untuk memberikan hiburan, derek bilo sungkowo. Jadi itu bentuk ketaatan, as-sabru ala ta'at. Ada lagi yang kedua, as-sabru anil maksiat. Kalau ada kemaksiatan kita rasanya prihatin. Kenapa bisa berbuat begitu ya? Apakah dia tidak ingat kalau besok akan mati? Nah, itu sambungannya seperti itu. Dan yang terakhir dari sabar itu as-sabru indal musibah. Jadi kita tahu umpama kita kena musibah juga mungkin dari Allah. Kalau tetangga kita kena musibah juga memang ketentuan dari Allah. Kita sudah berusaha supaya jangan sampai terkena musibah, tapi Allah menetapkan sebuah musibah. Maka sering ada istilah hikmah. Kalau kita membaca surah An-Nahl ayat 125, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Kita ambil kata-kata hikmahnya. Orang itu bisa dikatakan melaksanakan hikmah dengan benar kalau terkait dengan ketaatan kepada Allah. Jadi tidak boleh hikmah itu lantas bertentangan dengan syariat agama Islam. Maka dari itu kita yakin apabila kita dalam posisi taat kepada Allah mendapat musibah, kita punya keyakinan ini karena cintanya Allah kepada kita, dan kita yakin di balik musibah ini saya yakin Allah akan memberikan nikmat yang lebih banyak. Ini beberapa hal yang terkait dengan hikmah atau manfaat ketika kita mengingat tentang apa yang disebut dengan mati. Jadi ada 5. Yang pertama itu kita menjadi mudah bertobat kepada Allah. Yang kedua semakin berkualitas ibadah kita. Yang ketiga kita qanaah. Yang keempat kita akan menjadi lebih waspada karena sewaktu-waktu bisa dicabut nyawa kita kembali kepada Allah. Dan yang terakhir adalah sabar. Dan untuk sabar kita rinci menjadi 3, as-sabru ala ta'at, as-sabru anil maksiat, dan as-sabru indal musibah. Untuk as-sabru anil maksiat kita prihatin kalau ada kemaksiatan, as-sabru indal musibah yakin di balik musibah dalam rangka kita takwa kepada Allah, maka Allah akan memberikan nikmat yang lebih besar. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.